tidak seperti membalikan tangan. Adapun permasalahan-permasalahan di dalam paguyuban itu bisa dimusyawarahkan. Apabila ada kendala kita yang tidak mengerti, tolong hubungi para pengurus yang tadi wajahnya sudah diambil kita semua. Pelaturan-pelaturan paguyuban yang akan diatur di dalam paguyuban itu untuk kita, buat kita, dan hak kita. Apabila Anda tidak mengerti, tolong hubungi kami. Itu awal pertama. Berdiri paguyuban itu di antara tahun 2020 Januari tanggal 7 mengadakan berdirinya paguyuban karena banyak masalah tukang sayur. Nama satu jelek, semua tukang sayur jelek. Itu awalnya. Pokok pertama ada kematian, ada kecelakaan itu biasanya kami sebelum mendirikan paguyuban itu diantara suka nyalar. Sedangkan nyalar itu kami sudah tidak sanggup. Karena apa? Ngasih uang 5.000, segedenya kecilnya 2.000 itu udah biasa. Tapi omongannya yang nggak enak. Jadi kami memutuskan dalam tanggal 7 Januari itu mengadakan panitia. Namun panitia itu tidak dihadiri dengan semua orang. Kami berdiri 13 orang di situ untuk membentuk. Dari tanggal 1 Januari sampai tanggal 7 itu baru terbentuk panitia paguyuban. Dari situ kebodohan kami tidak memahami seperti itu. Karena apa? Karena kami semua juga tahu kita hanya oncom yang tempe yang kita pegang, tidak tahu kemana. Nah, setelah itu tanggal 7 Januari kami memutuskan dengan hasil musyawarah 13 orang, saya ditunjuk sebagai ketua, pemilihan dengan resmi 13 orang tanpa sepengetahuan orang banyak. Adapun permasalahan di perjalanan itu kami selama 10 bulan sudah berjalan. Adapun masalah pelaturan yang sudah kita sepakati dalam jangka 10 hari, 10 bulan itu kewajiban kita pembayaran setiap minggu dipungut sebesar 5.000 per minggu. Setiap malam Selasa, kalau tidak dagang malam Selasa itu malam Rabu. Itu 2 hari. Itu yang udah komitmen sama panitia awal. Dan tujuan uang yang kita kumpulkan pungut dalam 5.000 per minggu, tujuannya ada 6 faktor. Pertama, sakit keluarga kita dalam kurung kakak. Kedua, kecelakaan di jalan. Ketiga, istri melahirkan. Keempat, kematian. 5, hajatan. Dan kemarin kami memutuskan yang ke-6 itu, apabila anak anggota kita, siapa aja anaknya yang dilahirkan di rumah sakit tidak normal, memasuki open atau menginap rawat itu ditambahin ke situ ke-6. Jadi aturannya ada 6 sekarang, bukan 5 lagi. Itu perlu dipahami oleh seluruh kru yang ada sekarang. Yang 6 faktor itu uang 5.000 kita membantu saudara kita yang sedang kemusibahan. Adapun dibagi dirinci-rinci kemungkinan cuma 1 perak 2 perak. Tapi dengan kekompakan kita bersama, uang 200 itu masuk ke kantong yang kena musibah. Adapun cukup nggak cukup, kalau bilang cukup nggak cukup uang segitu. Tapi karena kekompakan kita bersama, kita bisa membantu sedikit apapun untuk keluarga kita. Satu sakit, kita ngerasa sakit semua. Jadi timbullah rasa kasih sayang kurang sadayana. Ketiga, pelaturan yang dibikin sama grup pengurus selama ini emang sebenarnya belum disepakati dengan semua orang. Dengan berkumpulnya hari ini tanggal 14 Oktober, kita mari yang tidak tahu dan yang tidak mengerti, tolong setelah saya berbicara tolong dimusyawarahkan. Boleh mengeluarkan inspirasi, karena kami juga merasa kami tidaklah pantas sebenarnya untuk mengurus orang banyak. Namun karena sosialisasi kami untuk merasakan kasih sayang dari semua paguyuban. Keluarga kita apabila ada yang celaka, mari kita sama-sama. Itu tujuan kita awalnya. Saling memberitahu. Dipungut biaya 5.000 itu sebenarnya nggak gede. Tapi kalau kita bersama-sama banyak orang itu bisa gede.
Keempat, pelaturan-pelaturan yang dibikin oleh paguyuban belum disepakati dengan seluruh anggota. Makanya hari ini dipanggil hadir di sini. Yang tidak setuju ya tunjukkan jari, yang setuju tunjukkan jari. Mohon pengertiannya, pemberitahuannya, kami bukan berarti kami orang pintar mendidik atau napi membimbing, tapi kami juga sama seperti bapak-bapak yang ada di sini. Kemungkinan bapak ada yang sarjana, kami mah hanya lulusan SD kalau untuk berbicara. Jadi kami mengambil keputusan kemarin dalam jangka 1 bulan untuk merundingan seperti ini. Sehubungan kita tidak bisa kumpul bersama di luar sana karena ada posisi COVID, kami memutuskan setiap malam, setiap hari kami berkumpul-kumpul, pindah-pindah tempat untuk menghasilkan seperti ini. Nah, hasil dan musyawarah kami yang 13, kami menghasilkan seperti ini. Ini menghasilkan seperti ini tidaklah gampang. Tidak seperti kita mungkus oncom dan tahu. Tidak, ini sulit. Ini 1 bulan ini baru keluar. Mohon pengertiannya kepada bapak-bapak. Setelah mencerna dan membaca teliti, tolong taati. Karena ini hasil kerja keras kita, bukan kerja keras kami. Kita semua, tujuan kita, hak kita, ya, untuk kita. Itu tujuannya. Adapun perihal masing-masing, ini ada 2 lembar. 1 pembentukan dari paguyuban panitia, yang 1 pembentukan paguyuban. Tanpa ada persetujuan dari panitia, tidak mungkin ada paguyuban, ya. Setelah terjadi seperti ini, kita baru berkuasa. Bukan berarti berkuasa seperti orang lain, seperti ormas-ormas yang lain, bukan. Jangan salah paham dulu. Ini apabila ada kesalahpahaman di antara kita yang tidak bisa diurus dengan paguyuban sendiri, kita udah mempunyai badan hukum. Apabila di antara kita tidak bisa diatur, tidak bisa diselesaikan, kami akan membawa jalur hukum apabila di anggota. Luar anggota kita nggak tanggung jawab. Ya. Ini nanti difotokopi oleh para pengurus semua, ADART-nya nanti dibagikan kepada seluruh anggota. Tolong ditaati, diteliti. Jadi supaya kita tidak sewena-wena. Berarti kita udah memasuki anggota, berarti tanggung jawab kita apa? Tolong, nggak bisa diperjelas, tolong di sini dibaca. Gitu. Jadi kemungkinan setelah kami berjuang selama 1 bulan untuk mendapatkan surat seperti ini, perlu diketahui oleh para bapak, kami mohon maaf apabila ada kesalahan kami selama perjalanan seperti ini, tolong dikorek. Masalah keuangan nanti kita bahasnya jangan hari ini. Masalah uang insya Allah ada. Sekarang kami berencana membuka rekening BRI. Jadi uang itu setelah surat-surat ini beres, kami akan melangkah lagi untuk memasuki Bank BRI. Uang kita, dari kita, buat kita adanya di BRI nantinya, bukan di perorangan. Jadi kami juga takut uang mah 10.000 yang kemakan sama kami, anggota yang 100 sekian nggak enak hatinya. Jadi perlu diperjelas, jangan sampai beranggapan uang itu dimakan sama pengurus. Kami mengeluarkan uang sebesar 5.000 atau nanti sampai 100.000 bahkan jutaan untuk seperti ini misalkan nih, ya. Itu nantinya buat kita, bukan buat kami, buat kita semua. Jadi andai kata ada yang penasaran uangnya ada di mana, waktu sekarang masih ada di Bapak Edi. Kalau masalah uang paguyuban, makanya dengan secara tidak hormat saya meminta kepada bapak-bapak semua, tolong taati yang 5.000 seminggu. Nah, jadi biar uang kas kita tidak merosot. Kalau bisa lebih banyak. Dan doakan keluarga kita paguyuban ini supaya sara rehat. Ulah aya maruriang. Supaya duit kurang ya kumpul utuh. Amin. Nah, kemarin sudah saya foto kirimkan ke nomor WA, itu keadaan uang kita sebenarnya masih ada 8 juta lebih. Cuman itu angka. Karena apa? Baju yang dipakai kalian semua sekarang, teman kita juga belum ada yang lunas. Kami untuk mempersingkat waktu dilunasi ke konveksi sebesar 2.800.000. Itu untuk pemakaian baju, itu dari uang kas karena uang saudara kita belum kumpul. Makanya saya dari WA tolong segerakan uang Baju.
baju, karena kami ingin menutup uang itu. Setelah uang itu ditutup, ada uangnya. Kalau bapak-bapak nggak percaya, nanti ada uangnya. Kalau sekarang kemungkinan kurang dari jumlah sekian, karena uangnya kepake. Jadi setelah memperjelas seperti ini, mendapatkan surat seperti ini, kami memerlukan biaya. Untuk melangkah ke desa, untuk melangkah motokopi, kami memerlukan biaya. Kemungkinan uang kita sebesar sekecilnya kepake. Saya mohon ikhlas ridho semuanya yang kami perjuangkan untuk mendapatkan surat ini. Kemungkinan ada yang kami pakai beli rokok misalkan, gitu ya, pakai beli bensin misalkan nih. Tapi untuk membayar surat ini tidaklah kecil. Jadi ada nilainya. Jadi kami belum bisa ngejumlahkan di waktu kuari di sejumlah sampai keluar eta sabaraha, karena kami belum koneksi dengan pegawai yang bikin ini berapa keluarnya, karena kami setelah bubar ini nanti kami ke desa lagi yang ada seluruh pengurus, karena kami ingin menanyakan berapa harga seperti ini. Tadi pagi dipinta harganya, nggak bisa ngasih harga. Jadi keputusannya ini nanti di fotokopi KDART-nya, tolong dicermati dengan secara teliti kewajiban kita ke paguyuban, aturan kita di paguyuban. Jadi hak-hak kita ada di sini. Apabila kami pengurus kurang jelas ngurusnya, bersimpang siur, tujuan ke sana tapi ngurusnya ke sini, boleh diusut oleh siapa aja. Kalau tidak di tempat, kalau jalan tidak di tempat. Misalkan saya pribadi, saya ditunjuk sebagai ketua oleh 13 orang. Kalau saya salah, turunkan, ganti. Saya ikhlas ridho untuk digantikan oleh siapapun apabila kami salah. Gitu. Jadi ini mah sebenarnya seperti itu kejujuran kami membukakan kertas ini untuk diketahui oleh semua orang. Makanya alhamdulillah dina waktu ayeuna urang beres surat-surat ieu mah. Tinggal melangkah lebih jauh kemana kami akan membawa bapak-bapak, kemana kami akan melangkah. Jadi doakan kami anu seluruh pengurus supaya secara rehat dan anggota pun jangan sampai ada yang sakit. Karena uang kita supaya lebih besar. Ya kemungkinan kurang lebih sekian. Ada tambahan kemungkinan dari Bapak Ganda, entah dari Bapak Yonan atau Nabi Bapak Toha, mangga. Ya kemungkinan saya masih menyampaikan seperti ini. Apabila tidak mengerti, tolong sekarang yang ada mah di korek baik atau nabi disodorkan aja supaya orang ulah sampai duit ieu misalkan gitu tah kamana lompatna kamana hayangna tah eta bisikarar itu. Ieu demi keutuhan keluarga kita, demi kekeluargaan kita bersatu, tolong dicermati buku ini. Nanti kemungkinan entah 1 minggu entah 2 hari ntar dibagikan untuk seluruh anggota, dan membagikan itu membutuhkan biaya untuk fotokopi misalkannya, jadi kemungkinan butuh uang lagi. Jadi hak-hak kita di sini tolong dibaca. Itu kemungkinan sekian dari saya. Untuk kurang lebihnya, namanya juga orang ya, takut ada salah, sudah pasti benernya mah belum tentu. Jadi mohon maaf apabila ada salah kata saya untuk memperjelas seperti ini. Terus terang saya tidak berpengalaman. Saya tidak berpengalaman Bapak ya seperti ini. Karena kemungkinan banyak kekurangan dari saya. Tolong bimbing saya sama seluruh. Apabila kami salah menyalahgunakan tanggung jawab kami seperti pengurus, tolong tegur baik. Karena kami pun sama seperti bapak-bapak. Tidak berpendidikan luhur. Hanya sebatas SD, SMP, SMA kemungkinan. Ayah nutu lulus SD nah itu. Jadi keputusan terakhir setelah dibagikan kertas-kertas seperti ini, tolong ditaati demi kelancaran keluarga kita, demi keutuhan keluarga kita. Sekarang kita dari desa udah diketahui, besok kami mohon izin, tolong kami doakan untuk memproses ke Kapolsek, ke kecamatan. Amin. Kami tidak bisa melangkah ke Kapolres, ke Koramil tanpa surat ini. Kalau sudah ada surat ini, kita bisa mencapai bupati atau tapi provinsi pun bisa. Karena yang akan ditanyakan ini yang seperti ini.
Tadinya kami menganggap enteng. Hari Sabtu kami berangkat ke desa, akhirnya hasilnya 0. Hari Senin kami tunjuk lagi ke sana, akhirnya 0 lagi. Cuman bahasa doang, mana ada yang percaya bahasa. Tanpa ada foto visual kita, tanpa ada poster di sini, tanpa ada tanda tangan anggota. Makanya diperlukan hari ini itu bukan berarti untuk mendengarkan saya bicara seperti ini dan itu. Kami membutuhkan tanda tangan Anda. Itu. Karena kami membutuhkan itu untuk dilaporkan ke atas. Bukan berarti kita ormas-ormas seperti orang lain, bukan. Kita hanyalah sebatas tahu tempe, tapi kita ingin dikenal bahwa paguyuban Malingping itu udah ada. Tidak berbentuk politik, tidak berbentuk ini dan itu. Kita mah yang penting sosial. Ada misalkan milik kita bersama, ayo. Tapi kami akan berusaha sekuat mungkin, sebisa kami. Paguyuban itu tidak sampai di sini aja. Ya, melangkah lebih jauh. Makanya kami ingin mempunyai surat ini karena kami sudah mendapatkan informasi kalau kumpul-kumpul tanpa ada persetujuan dari aparat pemerintah, kemungkinan kita kena sanksi. Ya, makanya kami berusaha untuk mendapatkan ceplokan dari kepala desa, kepala camat, Polri, Polsek sama Koramil. Jadi supaya orang dikenal, bukan berarti dikenal dengan secara brutal, tapi dikenal secara lamun bisa mah secara baik-baik, dihargaan. Jadi kemungkinan panjang lebar saya tidak bisa lagi bicara seperti itu karena saya juga tidak berpengalaman, karena sehubungan karena tugas saya. Mudah-mudahan saya diberi kesehatan untuk membimbing, untuk membawa kita kemana jalur, kemana arah kita. Saya hanya bisa memohon doa, beri kesehatan kepada diri saya pribadi, untuk umumnya untuk kita semua. Jangan sampai ada kesalahpahaman. Adapun ada kesalahpahaman yang tidak mengerti, nanti besok-besok atau nanti sampai lusa, itu langsung ke nomor pribadi pengurus baik, ulah di grup WA. Kalau ada kendala-kendala hati kita yang tidak enak, tolong langsung ke nomor pengurus yang masing-masing. Entah dekatnya sama siapa, entah maunya ngobrolnya sama siapa, itu jangan diumbar di WA. Ya, kalau di WA kan semua orang tahu, banyak yang menjerumuskan dan ada juga yang mengangkat. Tapi setelah ada pemberitahuan dari anggota bahwa ada keluhan seperti ini, insya Allah kami akan bermusyawarah. Kami 13 orang itu setiap hari bermusyawarah, kumpul-kumpul, ingin mendapatkan seperti ini juga. Nanti kesana juga seperti itu. Saya juga sebenarnya lebih baik dari anggota daripada jadi ketua. Anggota itu enak, cuman bayar 5.000, ada keperluan dikasih tahu, tuh kan. Tapi kami secara tidak langsung membimbing semua. Makanya kalau ada kesalahan saya, tolong dikorek, tolong dikasih tahu saya dari mana letak kesalahan saya. Gitu. Jadi ini kemungkinan panjang lebar, yang mengerti syukur, yang tidak mengerti mohon maaf. Karena saya kebodohan saya pribadi, saya bisanya seperti ini, berbicara saya seperti ini karena saya merasa saya sendiri tidak berpendidikan luhur, dan saya pun setelah masuk ke paguyuban akhirnya saya tahu bahwa paguyuban itu tidak semudah tangan dibalikan, sulit untuk diresmikan. Ya, kemungkinan sekian dari saya, mohon dimaklum kekurangan dan kelebihannya. Dengan atas hormat saya kepada seluruh anggota, tidak bisa saya sebutkan namanya satu-satu karena terlalu banyak orang. Tapi yang seluruh ada di sini, saya mohon maaf dari pribadi saya. Kurang lebihnya kemungkinan ada pembicaraan dari Bapak Ganda, kemungkinan ada kurang jelas dari saya, entah dari Bapak Yonan, entah dari istilahnya Bapak Toha. Dan terakhir yang saya ucapkan, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah pulang ke rahmatullah uaknya Kabudin, makanya Kabudin hari ini tidak bisa hadir. Tadi jam 5 pagi meninggal, yang bertepatan di Cibayawang, di Pagelaran. Nah itu mungkin sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.